Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dr. Muyub, dokter yang sudah bertugas hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Didi. Usianya berapa Pak? 21 tahun. Tinggalnya di mana? Di Nunggito. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa dok. Baik Bapak, ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, diantaranya pemeriksaan sistem koordinasi, vestibular, kemudian ada pemeriksaan luhur, rangsang menial, dan juga ada rangsang retikuler. Di sini saya akan mempersiapkan alat dan juga cuci tangan. Bapak bisa mempersiapkan diri. Di sini alat yang saya gunakan ada pen light, alat seperti pulpen, kertas, dan juga kapas, dan juga ada bengkok dan air dan spek untuk menyemprotkannya. Di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan koordinasi. Yang pertama penilaian gerak cepat. Bapak nanti bisa menirukan saya ya Pak. Jadi nanti tangannya diangkat seperti ini, dibalik, gini, semakin cepat. Ya. Di sini untuk gerakan cepatnya masih dalam batas normal. Kemudian gerakan telunjuk hidung. Jadi ini tangan saya di sini kan Pak. Bapak nanti menyentuh hidung dan menyentuh ujung jari saya ini. Coba dicontohkan. Ya, diulangi lagi Pak. Kemudian sekarang memejamkan mata Pak. Gerakannya sama persis seperti tadi. Ya, lagi Pak. Ya, lagi. Ya, di sini masih dalam batas normal ya. Lutut dengan cara tumit kaki di sini yang kanan dulu, tumit kaki kanan diletakkan pada betis kaki kiri, kemudian digeserkan sampai tulang kering. Bapak coba bisa dilakukan di betis ini Pak, ya, digeserkan sampai ke tulang kering. Dilakukan sekali lagi Pak. Kemudian sisi yang satunya Pak bergantian. Ya. Ya, di sini tanpa ada kesalahan berarti gerakan tumit lutut masih dalam batas normal. Ya Bapak bisa coba berjalan ke depan 1 meter biasa. Baik, kemudian berputar berbalik badan Pak. Berjalan ke sana dengan jinjit Pak. Bisa jinjit 1 meter. Ya, baik, kemudian berputar lagi di sini. Ke sini pakai tumit aja Pak, 1 meter ke depan, lurus. Ya, baik. Kemudian ingklak bisa Pak seperti ini. Ya, baik. Di sini untuk gerakan berjalan masih dalam batas normal ya. Tes rombak, Bapak kedua tumit bisa disatukan seperti ini. Kemudian tangannya seperti ini. Di sini selama 30 detik. Di sini saya akan menjaga dari belakang supaya tidak jatuh. Ya, di sini tes rombak hasilnya negatif, berarti masih dalam batas normal. Kemudian di sini saya akan melakukan tes rombak yang dipertajam. Bapak tumit kaki kanan di depan jari-jari kaki kiri, lurus seperti ini. Ya, tangan seperti ini. Ya, di sini kemudian saya akan menjaga pasien. Di sini selama 20 detik, ya, masih dalam batas normal. Udah sekarang itu langsung minum. Ini. Kemudian selanjutnya tes melangkah di tempat atau standing test. Bapak bisa melangkah 50 langkah seperti ini. Matanya ditutup Pak. Di sini dinilai setelah 50 langkah apakah pasien bergeser sejauh 1 meter atau 30 derajat bergesernya. Jika di sini sudah cukup Pak, sudah 50. Di sini pasien tidak bergeser lebih dari 1 meter dan 30 derajat berarti masih dalam batas normal. Namanya pemeriksaan shallow kidney bean. Di sini bergantian ya Pak. Jadi seperti Pak tadi Pak, 1, 2 seperti ini bisa dilakukan Pak. Ya, cukup. Di sini pemeriksaan shallow kidney bean masih dalam batas normal. Selanjutnya di sini pemeriksaan vegetatif. Pemeriksaan ini yang pertama menilai refleks pupil. Di sini secara direct dan indirect, miosis atau tidak. Kemudian menilai pada indirectnya. Di sini masih dalam batas normal. Kemudian memeriksa kornea dengan memakai kapas ya, refleks kornea ya di sini. Bapak bisa melihat jari saya ini Pak, dilihat Pak, ya di sini. Kemudian ada yang satunya, dilihat jari saya ini Pak, ya di sini masih dalam batas normal. Kemudian di sini menilai adanya dull eyes maneuver. Jadi di sini saya akan memberikan kepala pasien apakah bola matanya itu jatuh atau tetap lurus ke depan. Ya, masih dalam batas normal. Kemudian tes kalori. Di sini agak miring Pak. Di sini pakai bengkok di sini, kemudian menyemprotkan cairan di telinga.
Kemudian di sini melihat matanya apakah melirik ke arah telinga yang disemprot cairan atau tidak, bisa menggunakan air dingin ya biasanya. Kemudian yang terakhir itu ada refleks muntah menggunakan tong spatel, bisa membuka mulut Pak. Ini dimasukkan tong spatel, dilihat ada refleks muntah atau tidak. Di sini pasien masih punya refleks muntah. Kemudian Bapak bisa duduk Pak. Selanjutnya pemeriksaan fungsi luhur. Yang pertama orientasi. Bapak namanya siapa? Jadi Ardianto. Ini di mana Pak? Di klinik. Klinik. Ini siang, malam atau sore? Malam. Malam. Situasinya ramai atau sepi Pak? Sepi. Sepi. Di sini kelancaran bicaranya baik. Kemudian Bapak menilai repetitifnya. Bapak bisa mengulangi kata-kata saya ya Pak. Di sana ada, sebentar, satu kalimat. Di sana ada rumah. Di sana ada rumah. Baik, di sini masih baik. Kemudian tanpa mengucapkan kembali bisa menunjukkan apa yang diberitakan di sini Pak. Ya baik. Kemudian Bapak bisa ini dibaca apa Pak? Angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Kemudian Bapak bisa coba menuliskan yang ada subjek, objek, dan predikatnya satu kalimat gitu Pak. Ya, baik. Di sini untuk membaca menulisnya masih dalam batas normal. Selanjutnya memori. Bapak nanti saya akan memberikan angka, bisa diingat. Kemudian ketika saya suruh untuk mengulang, diulangi ya Pak. 6, 5, 7. 6, 5, 7 ya Pak, diingat dulu. Kemudian Bapak tadi pagi sarapan enggak? Sarapan apa Pak? Ayam. Sarapan ayam. Kemudian bisa mengulangi angka yang tadi saya sebutkan. 657. 657, baik. Kemudian untuk jangka panjangnya, Bapak lahir tanggal berapa Pak? 16 Oktober. Lahirnya di mana dulu? Di Gunung Kidul. SD-nya di mana Pak? Subdan 1. Baik, di sini untuk memorinya juga masih baik, masih dalam batas normal. Itu selanjutnya pemeriksaan rangsang NIL. Pemeriksaan ini yang pertama ada pemeriksaan kaku kuduk. Jadi di sini yang pertama itu kita coba untuk memberikan kepala pasien ke kanan dan ke kiri. Di sini dirasakan ada tahanan atau tidak. Di sini posisi pasien sejajar, tidak ada bantal. Kemudian kita tangan kiri kita di bawah kepala pasien, tangan kanan menekan pada dada. Di sini sampai dagu menempel di dada. Di sini dilihat pada bagian kaki terdapat fleksi atau tidak. Jika terdapat fleksi berarti itu kaki kuduk positif. Kemudian di sini dengan menarik bahu, kemudian biarkan kepala turun secara sendirinya. Di sini dinilai apakah ada tahanan atau tidak. Itu tadi pemeriksaan kaku kuduk. Selanjutnya pemeriksaan Carney sign. Jadi pemeriksaan ini kita mempleksikan paha pada persendian, jadi sekitar 90 derajat. Ini ditekuk Pak. Nah, 90 derajat. Kemudian ini juga di lutut juga 90 derajat. Kemudian kita naikkan sampai 135 derajat. Di sini jika nyeri maka dia hasilnya positif. Jika tidak maka berarti normal. Dilakukan pada kaki yang satunya sama. Ditekuk Pak. 90 derajat. Kemudian dinaikkan sampai 135 derajat. Di sini hasilnya masih dalam batas normal. Itu tadi dua pemeriksaan kaki kuduk dan juga Carney sign. Selanjutnya pemeriksaan Giersinski 1. Di sini mirip pemeriksaan kaku kuduk. Jadi di sini mengangkat kepala kemudian ditempelkan ke dagu. Di sini dinilai, yang dinilai adalah ada gerakan fleksi kepala disusul dengan fleksi pada sendi lutut dan panggul kedua tungkai secara retrotonik atau tidak. Jika iya maka hasilnya positif, namun di sini tidak. Kemudian pemeriksaan Giersinski 2, pasien tetap posisi terlentang, kemudian memfleksikan sendi lututnya, kemudian diangkat. Di sini dilihat kontralateral pada kaki sebelahnya nyeri atau tidak. Jika tidak maka hasilnya negatif. Kemudian dilakukan pada sisi yang satunya. Ini dilihat kontralateralnya. Di sini keduanya masih negatif, berarti pemeriksaan Giersinski 2-nya negatif atau tidak nyeri. Selanjutnya di sini pemeriksaan Giersinski 3 dengan menekan
menekan pada osigomatikus pasien, ditekan. Di sini dilihat apakah ada gerakan fleksi lengan atas atau tidak. Jika iya maka hasilnya positif. Kemudian Brzezinski yang terakhir atau Brzezinski 4 di sini menekan os pubis pasien. Di sini dilihat bila positif itu akan ada fleksi sendi lutut, tapi di sini tidak, berarti dalam batas normal. Pemeriksaan lasek ini dilakukan dengan kita mengekstensikan secara lurus ya, jadi lututnya tidak ditekuk di sini 60 derajat. Kemudian dilihat pasiennya nyeri atau tidak, kemudian dilakukan pada sisi yang satunya ya, tidak nyeri. Kemudian di sini cross lasek, jadi pemeriksaannya sama, cuman kita menilai pada kontralateralnya. Sini yang sini nyeri atau tidak, kita tanyakan tidak nyeri. Di sini yang satunya juga iya, ya, tidak nyeri. Kemudian di sini menyuruh pasien untuk terlungkup. Ya, mantap. Di sini selanjutnya pemeriksaan lasek terbalik, jadi pasien disuruh kita terlungkup tadi. Kemudian di sini mengekstensikan paha, di mana lututnya fleksi. Di sini dinilai apakah nyeri pada paha medial atau anterior atau tidak, dilakukan pada kedua sisi. Selanjutnya di sini pemeriksaan nyeri, di mana pasien dapat Bapak bisa kembali duduk Pak. Selanjutnya pemeriksaan tanda nyeri, di sini pasien disuruh membungkuk ke depan, membungkuk. Nah, di sini positif jika ada fleksi lutut. Di sini seharusnya posisi duduknya tidak sila. Kemudian pemeriksaan tes falsafah Bapak bisa dinaikkan lagi. Di sini menutup, Bapak bisa menutup hidung dan mulutnya, kemudian dibebaskan sekencang-kencangnya. Di sini jika nyerinya bertambah maka hasilnya positif. Kemudian tes Nafziger, di sini dengan cara menekan kedua vena jugularis. Di sini dicari vena jugularisnya, kemudian ditekan dengan supaya alirannya sedikit terhenti. Di sini dinilai apakah ada nyeri radikular atau tidak. Jika nyeri maka hasilnya dia positif. Kemudian selanjutnya tes Patrick. Bapak bisa kembali tidur. Ya, pemeriksaan radikular selanjutnya adalah tes Patrick. Di sini dengan cara memfleksikan tungkai sendi lutut, diletakkan di lutut yang satunya lagi. Kemudian di sini menekan pada daerah sini, dinilai nyeri atau enggak. Kemudian jika di sini tidak nyeri berarti masih dalam batas normal. Kemudian dilakukan pada sisi yang satunya. Di sini tidak ada nyeri pada daerah yang digunakan pasien. Kemudian di sini kontrapetrik, berarti dilakukan penekanan ke arah luar seperti ini dan dilakukan pada sisi yang satunya. Ya, di sini tes kontrapetrik juga negatif, artinya masih dalam batas normal. Ya baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaan semuanya sudah selesai. Di sini didasarkan hasil pemeriksaan tadi, Bapak semuanya masih dalam batas normal dan tidak ada kelainan ya Pak. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.